Tiga kekuatan yang Allah berikan kepada orang kafir. Insya Allah orang kafir mati, kata Allah, diberikan rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata penjara walaupun hanya sandiwara teman-teman, itu tidak membuat Yaya Waloni kapok. Walaupun badannya sudah sakit-sakitan, tapi suaranya tetap saja ya lantang untuk menghujat orang-orang yang beragama lain, terutama Kristen. Dia katakan bahwa hanya Islam yang masuk surga. Sementara kafir, tentu kafir yang dia maksud adalah Kristen, pasti masuk neraka. Sekarang mari kita buktikan siapakah yang masuk neraka dan siapakah yang akan masuk surga. Sebelumnya mari kita saksikan. Kawan saya di Papua, teman saya yang baik di Papua, bernama Dr. Randus Yap Salosa, Gubernur Papua, Pak Kiai. Tapi sekarang beliau sudah kembali ke rahmatullah. Kembali ke mana? Ke neraka, Kiai. Insya Allah. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Tiga kekuatan yang Allah berikan kepada orang kafir. Insya Allah orang kafir mati, kata Allah, diberikan rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Jadi orang kafir itu masuk neraka. Yang masuk Islam adalah orang, yang masuk surga adalah orang Islam. Dari jarak jauh malaikat sudah berteriak, salamun, salamun alaika bima. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kali ini saya akan membagikan topik ya, yang bisa dikatakan topik ini ya ngeri-ngeri sedap. Loh, kok bisa gitu ya? Mengapa saya katakan topik ini ngeri-ngeri sedap? Karena saya akan membahas ya tentang kematian. Teman-teman, ya. Bagaimana respon orang di dunia ini terhadap kematian itu sangat beragam, ya. Tapi dari analisa saya dikelompokkan menjadi dua, ya, respon mereka, ya. Pertama, mereka yang menganggap kematian itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan, menyedihkan, ya. Tapi ada satu kelompok lagi yang menganggap kematian itu sesuatu yang tidak perlu ditakutkan, ya. Justru itu membahagiakan, justru itu sesuatu yang sangat menguntungkan, ya. Justru itu bukan musibah, tetapi itu adalah anugerah. So, kok bisa? Untuk mengetahui ini, pastikan Anda tidak beranjak dari channel ini, saksikan dari awal sampai akhir, from A to Z, ya. Karena apa? Karena ini topik yang sangat-sangat penting, ya, untuk setiap orang ketahui. Kenapa? Mumpung kita masih hidup, ya, mumpung kita masih hidup, pastikan Anda mengenal segala sesuatu, mengetahui, punya pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian ini. Karena kalau sudah keburu dipanggil, Anda sudah terlambat, ya. Jangan sampai nanti di sana karena tidak tahu tentang kematian, Anda tidak punya persiapan dengan baik, akhirnya di sana Anda menyesal, ya. Dan kalau hanya menonton video ini setengah-setengah, nanti sampai di sana Anda ingat sharing dari Noverina Solihin, menyesal kenapa Anda tidak selesaikan sampai tuntas untuk menyaksikan video ini. Oke, teman-teman, saya juga berharap Anda mau mendukung channel ini, ya. Jangan lupa Anda like, subscribe, and share, ya. Dan please
iklan-iklan yang hadir di video ini, please jangan di skip, ya, biarkan saja. Karena itu adalah bentuk dukungan yang nyata dari Anda untuk channel ini. Biar saya tetap terus bersemangat dan semakin termotivasi untuk membagikan topik demi topik di channel saya ini. Oke, teman-teman, ya. So, saya tadi mengatakan bahwa topik, ya, tentang kematian ini adalah topik yang bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap, ya. Mengapa mengerikan? Ya, mengapa begitu mengerikan pada sebagian orang? Justru sebagian besar orang, ya, di dunia ini menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, sehingga mereka setiap hari kalau ulang tahun, ya, pas ulang tahun itu minta didoakan umur panjang, ya kan? Umurnya panjang, murah rezeki, ya, dan sebagainya, gitu ya. Dan itu artinya semua orang tidak mau kalau kematian itu datangnya begitu cepat, ya. Nah, ini fakta, ya. So, saya pun berdoa sih, ya, kematian ini jangan datang begitu cepat, supaya apa? Supaya saya bisa mengisi umur-umur saya ini untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk bekerja lebih giat lagi untuk Tuhan, ya. Nah, kalaupun saya misalnya dipanggil, ya, mungkin waktu saya sudah cukup sampai di situ, ya. Saya sudah melakukan banyak hal, misalnya dalam pelayanan penginjilan saya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyebarkan berita baik ini, gitu. Tapi kalau sekiranya Tuhan berkenan, saya mau sampai usia senja saya, sampai saya tua, selagi saya masih bisa berpikir, masih bisa bicara dengan baik, saya mau, ya, umur saya dikasih lebih panjang, supaya lebih banyak orang terbuka pikirannya, mengenal kebenaran dan diselamatkan. Oke? Mengapa topik ini penting? Karena setiap orang pasti mati, ya. Tidak ada orang yang kekal di dunia ini. Kita hanya mampir sementara di dunia ini, ya. Kalau dikasih umur panjang, itu adalah bonus. Itu bonus, ya. Mungkin Anda menjaga kesehatan Anda dengan baik, Anda olahraga dengan baik, dan Anda banyak menyebar perbuatan-perbuatan yang baik. Itu bonus untuk Anda kalau Anda sampai berumur panjang, ya. Oke. Bukan berarti juga yang umurnya pendek tidak dapat bonus, ya, tapi memang disitulah waktunya. Ada juga orang yang baik, orang yang sangat hidup berkenan kepada Tuhan, tapi tidak diberi waktu lebih lama, ya. Dan itu Tuhan yang punya otoritas. Tapi kita boleh meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kesehatan yang baik dan kita diberikan umur panjang agar kita bisa lebih banyak waktu lagi untuk memberitakan Injil, untuk bekerja bagi Tuhan, ya. Oke, teman-teman, karena kematian adalah sebuah kepastian, maka topik ini sangat penting untuk kita bahas. Tadi saya katakan bahwa ada dua respon di dunia ini tentang kematian, yaitu pertama, memang bagi mereka sesuatu yang menakutkan, ya, bagi kelompok yang lebih banyak, mayoritas di dunia ini merasa kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Kematian itu sesuatu yang menyedihkan, ya, sangat menyedihkan, ya, sehingga harus ditangisi, diratapi, ya kan? Begitu beratnya kalau orang-orang yang kita kasihi tiba-tiba tiada, ya. Kemudian kematian ini sesuatu yang harus dihindari. Kalau bisa lakukan banyak hal untuk menghindari supaya kita jangan cepat mati, gitu ya. Kemudian kematian ini dianggap oleh mereka sebagai sebuah musibah, sebuah malapetaka besar, ya, ketika orang harus mengalami kematian, ya kan? Diawali dulu kadang dengan sakit yang panjang, sakit yang lama, sehingga menghabiskan harta, menghabiskan banyak aset, ya kan, menyusahkan begitu banyak keluarga untuk mengurusnya, kemudian baru dia meninggal. Tapi ada juga orang-orang yang tiba-tiba meninggal, ya kan? Bahkan sedang beribadah saja bisa dicabut nyawanya. Ya, itulah otoritas Tuhan. Tuhan berbuat sekehendaknya, gitu. Ya, kita tidak bisa mendikte Tuhan, gitu. Saya mau meninggalnya begini aja, tidak bisa, ya. Tuhan yang punya otoritas, kapan nyawa dicabut, itu otoritasnya ada di tangan Tuhan. Jadi tidak bisa milih-milih mau mati seperti apa, dengan cara apa, kita tidak bisa memilih, ya. Tapi kematian itu sebuah kepastian, ya. Nah, inilah mengapa kematian itu ditakutkan dan dianggap sebagai sebuah musibah. Ini terutama bagi orang-orang yang belum tahu setelah kematian dia mau kemana, masih bersifat spekulatif,
ya kan, masih bersifat spekulatif. Apakah ke surga atau ke neraka? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dia tidak bisa memastikan itu, gitu. Nah, itu bagi dia sebuah musibah, gitu ya, sebuah musibah. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu keselamatannya belum jelas, ya. Dia belum punya kepastian keselamatan. Nah, itu mayoritas manusia di bumi, ya kan? Nah, tapi ada satu kelompok ya. Ini kematian ini bagi mereka adalah sebuah yang membahagiakan, ya. Yaitu sebuah peristiwa yang memberikan pengharapan. Karena setelah kematian itu akan ada hidup yang lebih indah lagi di sorga, ya. Jadi kematian dilihat sebagai pintu masuk, ya, pintu masuk kepada kehidupan yang kekal, yang lebih indah, yang lebih menyenangkan, mengembirakan, ya, yang lebih bisa membuat bersukacita, yaitu bersama-sama hidup dengan Allah di sorga, ya. Jadi ada pengharapan, ya. Kemudian dianggap kematian itu bagi mereka adalah sebuah anugerah, ya, sebuah anugerah. Karena itu tadi saya bilang, kenapa anugerah? Karena mereka akan masuk, ya, kepada kehidupan yang lebih indah, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, ya. Mereka akan bersukacita di sana seperti sukacita yang tidak bisa mereka dapatkan di dunia ini. Makanya Rasul Paulus, ya, kita kenal dengan motonya, ya, yang luar biasa. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus? Hidup bagiku adalah Kristus, mati bagiku adalah keuntungan. Jadi hidupnya juga bagi Kristus, ya. Hidup bagi Kristus itu adalah sebuah hidup yang juga menyenangkan, saudara-saudara. Teman-teman, kematian itu sebenarnya ada dua macam, ya, dua macam saja, yaitu kematian di dalam Tuhan, ya kan, dan ada kematian di luar Tuhan, ya. Kematian di dalam Tuhan itu berlaku, ya, untuk orang-orang yang sudah pasti diselamatkan, ya, yaitu orang-orang tadi yang menganggap kematian itu sebuah anugerah, ya. Nah, orang ini adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ya. Kenapa bisa disebut mati di dalam Tuhan? Karena mereka sudah memiliki kepastian keselamatan itu, yaitu orang-orang Kristen lahir baru yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian bertobat, ya, dia bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaminkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan dia dihukum, kemudian dia hidup bagi Yesus. Nah, inilah orang-orang yang disebut orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ya, dan mereka pasti diselamatkan. Kemudian orang yang mati di luar Tuhan, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka dikatakan bahwa mereka akan mati di dalam dosanya, ya. Ketika dia tidak percaya kepada Injil, ya, kepada kabar baik, ya, kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan bahwa dia akan mati di dalam dosanya, ya. Teman-teman, itulah jenis kematian, ya, mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Nah, kita lihat apa kata Alkitab tentang kematian. Apakah betul, ya, ada orang yang mati di dalam Tuhan, ada yang mati di luar Tuhan? Kita akan membaca, ya, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, ya, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, ya. Jadi betul, ya, ada orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, mereka inilah orang-orang Kristen sejati, Kristen lahir baru, dan mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia, ya. Karena berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi bagi kita yang sudah diselamatkan, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan, ya. Dan kematian itu bukan sesuatu musibah, tapi kematian itu bagi kita adalah sesuatu yang membahagiakan. Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus.
orang yang mati di dalam Tuhan. So, Tuhan yang mana? Tuhan itu hanya satu, dan dia itu adalah Esa. Yang lain-lain itu adalah disebut juga dengan Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah asing. Alkitab menyebutnya sebagai Allah-Allah asing, ya. Tuhan yang dimaksud tentunya adalah yang ada di dalam Alkitab, ya, yaitu Jehovah, ya, Jehovah, ya, dan dia adalah Allah Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Allah yang Esa dalam 1 kesatuan, dalam 3 pribadi. Kemudian kita lihat siapa yang orang yang matinya ini di dalam Tuhan dan dia berbahagia. Siapa mereka? Ya. Mari kita lihat di Roma 5 ayat 8 sampai 9, ya. Kita akan membaca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita, ya, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah adalah neraka, ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima, ya, menerima kasih anugerah Tuhan Yesus baginya, yaitu anugerah keselamatan, ya, yang diberikan secara cuma-cuma kepada dia menerima itu, mengaminkan itu, dan dia bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat itulah dia dimerdekakan dari penghukuman dosa. Nah, mereka inilah yang disebut orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan mereka sangat-sangat berbahagia. Makanya Allah ingin sekali semua manusia diselamatkan tanpa kecuali, ya. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel. Itu salah besar, ya. Itu salah besar. Tapi Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa dan semua bahasa. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia." Teman-teman, apa kata Tuhan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia. Dia tidak mengatakan pergilah ke Israel saja, tidak, ya. Tapi dia mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ya, kepada segala makhluk. Apa maksudnya segala makhluk? Termasuk cicak, kecoak gitu, ya. Segala makhluk maksudnya jangan ada yang terlewatkan. Jangan ada orang yang terlewatkan tidak mendengar berita Injil ini. Semua orang harus mendengarkan berita Injil. Soal dia mau percaya atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Bukan urusan kita yang memberitakan. Tugas kita, amanat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus sebagai amanat agung hanya memberitakan saja. Apalagi pakai cara kekerasan, no, ya, tidak perlu, ya. Kita cukup memberitakan, ya. Kita yang menabur, nanti ada yang menuai, ya kan? Kita hanya memberitakan saja. So, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dengarkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. So, jelas? Ya. Jadi siapa yang percaya kepada berita Injil tadi, ya, maka dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, ya kan, dia akan dihukum. Jadi jelas bahwa orang yang tidak percaya adalah mereka yang mati di luar Tuhan. Ya, mereka tidak diselamatkan, tapi mereka akan dihukum di dalam api yang menyala-nyala, yaitu api yang kekal, yang ulatnya pun tidak pernah mati. Ya, ulatnya pun tidak pernah mati. Jadi mereka di dalam neraka disiksa luar biasa dengan api yang berkobar-kobar. Itu mereka dalam kondisi hidup. Mereka tidak mati. Mereka hidup dan menikmati kesakitan itu selama-lamanya dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Tapi Alkitab juga mencatat, ya, bahwa ada hukuman yang lebih berat bagi sekelompok orang atau bagi orang-orang yang seperti apa, ya, yaitu orang-orang yang menghujat kebenaran, ya, karena mereka berbuat dosa kekal, ya. Jadi bukan hanya penderitaan yang seperti dirasakan banyak orang di neraka itu, tapi dia akan merasakan penderitaan, penyiksaan yang lebih berat sekali, ya. Saya tidak tahu seberat apa gitu, ya.
luar biasa ya. Tapi ini Alkitab sudah mengingatkan ya bahwa mereka ini akan diberikan penghukuman yang lebih berat di neraka ya, karena mereka berbuat dosa kekal ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut hukuman lebih berat seperti apa ya. Nah, kita akan melihat Ibrani 10 ayat 29 sampai 30. Apa kata Alkitab tentang ini ya? Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman ya yang harus dijatuhkan atas dia yang mana? Dia yang mana? Dengarkan baik-baik. Dia yang mana? Ini semua orang harus tahu ini dan harus dengarkan baik-baik. Jangan sampai Anda termasuk ke dalam orang yang disebutkan ini, yaitu yang bakal menerima penghukuman yang lebih berat dari yang lain-lainnya di neraka. Ya. Pertama, yaitu dia yang menginjak-injak anak Allah. Dengarkan, yaitu mereka yang menginjak-injak anak Allah. Siapa anak Allah? Anak Allah itu adalah Allah. Ya. Orang Yahudi sendiri tahu, ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi marah. Karena orang Yahudi tahu persis bahwa anak Allah itu artinya adalah Allah. Jadi orang Yahudi menganggap Yesus Kristus sudah menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi menginjak-injak anak Allah adalah menginjak-injak Tuhan Yesus, ya. Tapi ini jangan diartikan secara harafiah ya. Ini maksudnya menginjak-injak anak Allah, menista Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Nah, itu adalah menginjak-injak anak Allah. Dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu terkutuk ya. Yesus itu bukan bukan juru selamat. Masa dia menyelamatkan dirinya aja tidak bisa, ya kan? Yesus itu orang pendosa dan sebagainya lah ya. Itu banyak sekali dituduhkan, diarahkan kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian apalagi ya? Apalagi yang akan membuat hukuman itu lebih berat? Orang mana lagi ini? Yaitu orang yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Apa itu? Orang yang menganggap najis darah perjanjian, ya. Ini bisa dibilang yaitu orang yang murtad, ya, murtad dari imannya kepada Yesus Kristus. Setelah dia keluar dari iman kepada Yesus Kristus, kemudian dia berbalik menyerang, ya, menyerang Tuhan Yesus, kemudian dia menghina penyalipan, kemudian dia memfitnah, ya, membangun opini-opini sesat tentang penyaliban, ya. Padahal dia dulu berasalnya dari sana gitu. Makanya di sini dikatakan yang menguduskannya. Jadi ini juga berlaku ya untuk semua orang yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Kenapa? Karena darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib itu untuk menguduskan Anda dan saya, agar Anda dan saya dilayakkan sebagai anak-anak Allah, ya, untuk masuk ke sorga yang maha kudus. Karena kalau kita tidak kudus, tidak akan bisa menghampiri sorga yang maha kudus. Karena setetes dosa pun tidak akan bisa Anda bawa untuk menghampiri sorga itu. Makanya Tuhan Yesus berkorban di kayu salib ya untuk menguduskan Anda dan saya. Nah, ini yang dianggap najis oleh orang-orang ini, ya, oleh orang-orang ini, gitu ya. Nah, jangan sampai Anda merupakan bagian dari mereka, dan ini adalah dosa tidak berampun, ya. Anda sudah berbuat dosa kekal. Kemudian siapa lagi yang akan menerima hukuman yang lebih berat, yaitu yang menghina roh kasih karunia. Apa itu roh kasih karunia? Roh kasih karunia adalah Roh Kudus yang disebut juga dengan Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Yesus, Roh penghibur, ya. Ini adalah Roh Kudus, yaitu salah satu dari 3 pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Makanya di Alkitab juga tertulis, ya, ketika Anda menghina Roh Kudus, menista Roh Kudus, Anda berbuat dosa kekal. Anda tidak akan pernah diampuni. Anda mau bertobat, tersungkur-sungkur, teriak-teriak sampai ke langit ke-7. Kata orang saudara saya dulu ada langit ke-7 ya.
Padahal langit itu sampai 3 doang gitu ya, lapisan ketiga doang gitu. Nah, jadi Anda berteriak-teriak ya, tidak ada lagi pengampunan untuk Anda. Finish ya. Pintu sorga sudah tertutup untuk Anda ketika Anda menghina Roh Kudus. Mungkin Anda memplesetkan menjadi Roh Kudus ya. Mungkin Anda menganggap ini adalah nubuatan untuk si Anu ya kan. Menubuatan untuk si Anu ini, Roh Kudus ini dia adalah roh kebenaran dan apa segala macamnya ya. Anda bangun opini-opini yang tidak berdasar tentang Roh Kudus. Ini artinya Anda menghina roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus yang adalah roh Allah sendiri. Kemudian ayat 30 mengatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi saudara-saudaraku, terutama saudara-saudaraku yang Kristiani ya, yang orang-orang percaya semuanya, jangan merasa marah. Jangan jadi marah, jangan jadi kesal, jangan jadi kecil hati ketika begitu banyak orang-orang yang menghina iman kita, yang menghina Tuhan kita, yang menghina penyaliban Tuhan kita, sampai dikatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Berkatin saja ya. Balas saja dengan senyuman. Tinggal Anda doakan yang terbaik untuk dia supaya dia bertobat dan supaya dia diselamatkan. Ya, jadi tidak perlu marah, ya kan? Biarkan saja. Paling kita punya hak jawab. Kita klarifikasi kekeliruan dia, itu saja. Tapi tidak perlu disertai dengan kemarahan. Ya, tidak perlu disertai dengan kemarahan. Kita punya hak jawab untuk meluruskan kesesatan dia. Ya, itu saja. Oke. Bahwa yang menuntut pembalasan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus akan membalas, ya, akan menuntut pembalasan dari mereka, yaitu dengan penghukuman yang lebih berat, ya, yang lebih berat. Sebenarnya orang-orang kelompok ini, ya, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menghina roh kasih karunia, mereka melakukan kejahatan pasal berlapis. Kenapa saya katakan pasal berlapis? Karena mereka murtad, ya kan? Ada yang murtad juga loh, ya. Mereka murtad, keluar dari iman Kristen, kemudian mereka berbalik menyerang Kristen, menjelek-jelekkan agamanya yang lama, ya. Dan itu saja sudah dosa tak berampun, ya. Karena murtad itu keluar dari iman Kristen, itu dosa tidak berampun, ya. Karena orang kalau sudah pernah mengenal kebenaran, kemudian dia berbalik, maka tidak ada lagi baginya korban penghapus salah. Artinya dia sudah berbuat dosa kekal, ya. Tambah lagi, ya kan? Setelah dia berada di dalam agamanya yang baru, bukannya dia mendalami agama yang baru, memberitakan agamanya yang baru, ya, luar biasanya seperti apa untuk membangun iman jemaatnya gitu. Tidak, dia malah cenderung melakukan 3 hal ini, yaitu menginjak-injak anak Allah di depan umum, menganggap najis darah perjanjian di depan umum dengan khotbah-khotbah mereka, dan menghina roh kasih karunia di depan umum, ya kan, dengan khotbah-khotbah mereka. Dan mereka getol untuk membahas agama yang sudah mereka tinggalkan, yang dimana sebelumnya mereka sudah gagal menjadi umat itu, umat di agama tersebut. Mereka sudah gagal total, makanya mereka keluar gitu ya. Mereka gagal, jadi Kristen yang gagal gitu ya. Makanya setelah mereka di luar sudah berada di dalam kegelapan, mereka tidak bisa lagi melihat terang. Yang mereka tidak lakukan hanya 3 ini: menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, dan menghina roh kasih karunia. Tapi pastikan bahwa Tuhan Yesus akan menuntut pembalasan dari mereka dengan hukuman yang lebih berat. Ya, jadi camkan Ibrani 10 ayat 29 sampai 30 ini peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita yang masih berada di dalam Tuhan mengikuti jejak mereka. Jangan sampai. Oke, teman-teman. Mari kita buka Markus 3 ayat 29 ya, supaya saya tidak dikatakan beropini ya, bahwa menghina Roh Kudus itu sesuatu yang harus Anda waspadai, harus Anda hati-hati sekali ya. Saya bacakan Markus 3 ayat 29 ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus ya, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa
kekal. So, betul apa yang saya katakan tadi, bahwa menghina Roh Kudus itu Anda tidak akan diampuni selama-lamanya karena Anda itu berbuat dosa kekal. Teman-teman, ya, menghujat Roh Kudus itu betul-betul sebuah bencana bagi Anda. Ya, Anda berpikirlah untuk 1000 kali, 10.000 kali, 1.000.000 kali untuk menghujat Roh Kudus, karena Anda sudah tertutup pintu sorga bagi Anda, begitu ya. Sudah tertutup pintu sorga bagi Anda. Kalau hanya Anda melawan Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, memfitnah Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, kalau Anda bertobat dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Dia dengan sepenuh hati Anda, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda masih dimaafkan. Ya, dan sorga itu masih terbuka untuk Anda. Tapi ingat, ketika Anda menghina Roh Kudus, pintu sorga tertutup rapat untuk Anda. Tidak ada lagi pengharapan. Anda akan binasa selama-lamanya di dalam neraka dengan penghukuman yang sangat-sangat berat. Camkan itu. Ya. Kalau sampai nanti Anda ada di sana, ingat, Noverina Solihin sudah menyampaikan itu kepada Anda hari ini. Ya. Nah, teman-teman, kematian itu adalah keputusan yang sudah final, ya, finish, ya kan? Di saat orang mati, itu tidak ada bisa lagi mempengaruhi keputusan Tuhan atas dirinya, ya kan? Atas konsekuensi yang akan dia terima atas dirinya. Tidak ada bisa lagi yang mempengaruhi itu, yang bisa mengubah itu. Itu sudah keputusan Tuhan yang punya kekuatan hukum tetap, ya, dan sudah keputusan yang tidak bisa lagi diganggu gugat, ya, yaitu tidak perlu lagi apapun intervensi dari luar tidak akan mempengaruhi lagi, ya, karena itu tinggal eksekusi, ya, tinggal dieksekusi, ya, tinggal Anda mendengarkan keputusannya dibacakan oleh Tuhan Yesus, Anda ke neraka atau Anda ke surga. Ya kan? Hanya 2 keputusan, yaitu hukuman mati, ya, dan hidup selama-lamanya. Ya, hukuman mati kekal, maksudnya kematian kekal itu adalah Anda hidup di neraka, ya. Itu kata Alkitab, ya. Jadi ketika kematian sudah menyelesaikan hidup Anda di dunia ini, itu sudah final, finish, ya. Seperti apa adanya Anda, ya, sebelum kematian itu, ya, itulah Anda, gitu. Itulah Anda. Tidak ada bisa lagi yang mengubah Anda, ya. Doa, ya, doa dari manusia sedunia ini pun sudah tidak akan mempengaruhi, ya, keputusan Tuhan atas diri Anda, ya. Kemudian Anda dikuburkan dimakamkan di makam yang paling mewah, ya. Seperti di San Diego Hill, ya, yang harganya sampai miliaran, ya, sampai 5 miliar, luas mungkin 1 hektar, ya kan, punya fasilitas kolam renang, ya kan, punya pavilion untuk saudara-saudara Anda yang ziarah ke sana, ya kan, terus kemudian punya fasilitas olahraga, ada shopping marketnya begitu, ya, tamannya yang begitu indah. Anda dikuburkan di situ, itu pun tidak akan mempengaruhi lagi, ya, keputusan Allah. Apa yang bakal Anda terima setelah kematian Anda, itu tidak mempengaruhi lagi, ya kan? Jadi teman-teman, Anda mau dimakamkan dimanapun, itu tidak mempengaruhi lagi, ya. Anda mau didoakan seberapa banyak orang pun, itu tidak mempengaruhi lagi, ya. Jadi ingat, ya, bahwa ketika kematian sudah menjemput Anda, finish di situ. Tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi keputusan Tuhan terhadap Anda, ya. Karena kematian itu hanya Anda menunggu eksekusinya, ya. Sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah final dan mengikat. Ingat, ya. Karena suami dan anak saya orang hukum, jadi saya ikut-ikut, ya. Punya kata-kata jargon-jargon bahasa hukum sedikit-sedikit, ya, mempengaruhi saya gitu. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan banding. Finish, ya. Tidak ada kesempatan lagi. Sampai di neraka Anda diputuskan masuk neraka, dia bilang, Tuhan Yesus, saya mau ajukan banding. No way, ya. Tidak bisa lagi Anda mengajukan banding. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana
Ustadz Yahya Waloni, Kristen, memiliki janji dari Allahnya, yaitu janji keselamatan. Ya, janji keselamatan, dan itu sesuatu yang pasti. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tapi sesuatu yang pasti. Ya, dan tentunya itu berlaku untuk Kristen-Kristen yang lahir baru, yang mati di dalam Tuhan. Ya, bagi seorang Kristen, tentunya yang Kristen sejati, sorga itu sebuah kepastian. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada." Itu janji dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Dan bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Kristen pasti masuk neraka? Konsep neraka antara Islam dengan Kristen itu jauh berbeda. Konsep sorga antara Islam dengan Kristen itu juga jauh berbeda. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan kita berbeda. Tuhan kami itu memberikan janji kepastian keselamatan. Sementara Tuhan Anda, Yahya Waloni, juga memberikan kepastian, tapi bukan keselamatan, tetapi masuk neraka. Anda bisa baca di Maryam 71. Apa di situ dikatakan? Di situ tertulis, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Naloh. Ya. Jadi, Tuhanmu, Yahya Waloni, itu sudah menetapkan untukmu bahwa engkau mesti mendatangi neraka itu. Mendatangi, kalau mendatangi artinya masuk ke dalam neraka itu. Ya, bukan lewat. Ya, bukan lewat di atas jembatan Shiratal Mustaqim gitu. Ya, bisa lewat di atas neraka, bukan. Di sini ditulisnya mendatangi. Kalau mendatangi ya masuk ke dalam neraka, begitu. Ya. Nah, jadi bagaimana? Bagaimana Yahya Waloni? Tuhan saya memberikan kepastian masuk surga. Tentunya bagi Kristen-Kristen sejati yang bertobat dan lahir baru, yang mempunyai iman yang benar kepada Kristus. Sementara Anda, Yahya Waloni, ya, itu sudah ditetapkan oleh Tuhanmu bahwa engkau mesti mendatangi neraka itu. Bahkan tanpa kecuali. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.